Maka Abu Talha Al-Ansari ini datang melamar Ummu Sulaim binti Milhan. Kata Ummu Sulaim binti Milhan, ya, engkau adalah orang yang baik, orang yang bagus. Tapi kata Ummu Sulaim, saya tidak mau menikah denganmu karena engkau laki-laki kafir. Meniti jalan orang-orang mulia bersama para sahabat Rasulullah SAW, kita nikmati keindahan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Kita akan bicara dan kemudian berkisah serta mengambil hikmah dari kehidupan salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang luar biasa. Seorang sahabat Nabi yang barangkali pada awal mula keislamannya punya motif lain, ya. Tapi demikianlah para sahabat, bahwa pintu hidayah itu beraneka ragam, ya. Banyak yang masuk Islam karena melihat keindahan Islam. Ada yang memeluk Islam karena ikut-ikutan mungkin, ya. Ada juga yang mendapatkan hidayah karena sudah sekian lama mencari kebenaran dan menemukannya. Dan tidak sedikit juga bahkan yang masuk Islam pada awalnya karena motif lainnya. Maka dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, innamal a'malu binniyat, sungguhnya amal itu tergantung niat, ya. Bahkan lanjutan hadis tersebut Rasulullah kemudian mengatakan, faman kana hijratuhu, ya, limra'atin yankihuha, ya, barang siapa yang hijrahnya karena ingin mendapatkan wanita, maka dia akan mendapatkannya, tergantung niatnya. Namun para sahabat Nabi adalah orang-orang yang mau belajar dan kemudian pada akhirnya dia memeluk Islam dengan cara yang sangat-sangat bagus, ya. Bermula dari kisah Ummu Sulaim binti Milhan yang juga dikenal dengan Rumaysah, yang merupakan ibu dari sahabat mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Di Madinah, Ummu Sulaim binti Milhan atau dikenal dengan Rumaysah ini, ya, dia terlibat cekcok dengan suaminya Malik, dan kemudian Malik ini dikisahkan meninggalkan Madinah Al-Munawwarah dan pergi ke Syam, dikabarkan dia meninggal dunia. Maka jandala Ummu Sulaim binti Milhan ini, dan ketika cahaya Islam masuk ke Madinah Al-Munawwarah dan sekian kaum muslimin kemudian masuk Islam, Ummu Sulaim binti Milhan termasuk orang yang pertama-tama masuk Islam. Bahkan dikisahkan dia masuk Islam sebelum Rasulullah datang ke kota tersebut. Mengetahui Ummu Sulaim binti Milhan janda dan masih muda, ya, punya putra Anas bin Malik, maka Abu Talha Al-Ansari ini datang melamar Ummu Sulaim binti Milhan. Kata Ummu Sulaim binti Milhan, ya, engkau adalah orang yang baik, orang yang bagus. Tapi kata Ummu Sulaim, saya tidak mau menikah denganmu karena engkau laki-laki kafir. Sebuah prinsip dan pendirian yang luar biasa bahwa Ummu Sulaim binti Milhan tidak mau menikah dengan sahabat Nabi ini, Abu Talha Al-Ansari namanya, ya. Bukan karena harta, ketiadaan harta, bukan karena kekurangan fisik, bukan karena alasan-alasan duniawi yang lainnya, tetapi karena Abu Talha Al-Ansari ini, ya, bukan seorang muslim, ya. Walaupun dia sudah menawarkan harta yang banyak, janji-janji yang lainnya, tapi Ummu Sulaim binti Milhan, ya, Ummu Sulaim binti Milhan tetap bergeming dengan pendapatnya. Dia tidak ingin menerima lamaran tersebut, dan karena tidak ada jalan lain, maka Abu Talha Al-Ansari ini, ya, mau masuk Islam demi untuk mendapatkan Ummu Sulaim binti Milhan, dan mereka pun menikah. Meski awalnya seperti sampaikan tadi karena keinginan untuk menikah dengan Ummu Sulaim binti Milhan dia masuk Islam, tapi lama-kelamaan dia pelajari Islam, dia dalami, dan pada akhirnya dia betul-betul serius memeluk Islam. Apalagi ketika ada 70 sekian sahabat Ansar datang ke Mekah untuk membaiat Rasulullah dalam peristiwa Baitul Aqabah, maka dia pun termasuk orang-orang yang membaiat Rasulullah SAW di Al-Aqabah yang kedua.
Nah, selanjutnya Abu Talha Ansari ini ya membersamai Rasulullah SAW dalam banyak perjuangan, dan banyak riwayat tentang Abu Talha Ansari ini. Termasuk misalnya kisah tentang kesabaran istrinya. Jadi dikisahkan satu saat ya, ketika Abu Talha Ansari ini bepergian dari rumahnya, dan saat itu salah seorang dari putra mereka sakit ya. Maka dikisahkan dalam riwayat putra mereka yang sakit ini wafat ya. Ini kisahnya sangat-sangat terkenal ya. Dan begitu luar biasanya Ummu Sulaim binti Milhan menyembunyikan kesedihannya sampai ketika suaminya datang pulang, Abu Talha Ansari ini pulang ke rumahnya, lalu kemudian Ummu Sulaim ini ya memberikan jamuan ya, meladeni, bahkan dalam riwayat lain bahkan mereka sempat melakukan hubungan sebagaimana suami istri ya, dan tidak atau belum menceritakan tentang wafatnya putra mereka ya. Ummu Sulaim binti Milhan ya belum menceritakan tentang putra mereka yang meninggal dunia. Ketika dia ditanya, maka dia mengatakan putra kita sedang istirahat. Luar biasa. Sampai kemudian ketika mereka sudah menyelesaikan urusannya, sudah dijamu istirahat dengan baik, Ummu Sulaim binti Milhan ini bertanya kepada suaminya Abu Talha Al-Ansari. Apa kata beliau? Saya bacakan teks riwayatnya. Summa qalat ya. Kemudian Ummu Sulaim ini berkata, "Ya Abu Talha, ara'aita law anna qauman a'aru 'iyaratahum." Abu Talha, bagaimana menurutmu kalau satu kaum memberikan pinjaman ya, kepadamu, maksudnya gitu kan? Jadi bagaimana menurutmu kalau ada satu kaum memberikan pinjaman kepadamu? Fa talabu 'iyaratahum alahum an yamna'u. Jadi bagaimana menurutmu kalau ada suatu kaum meminjamkan hartanya, barangnya kepada suatu kaum, lalu kaum ini ya suatu saat ingin mengambil barang tersebut, apakah pantas orang yang dipinjamin ini menahan barang tersebut? Apa kata Abu Talha Al-Ansari? Katanya apa? Qala la. Tidak pantas, karena itu kan barang pinjaman, harta pinjaman ya. Qala la. Qultu, maka ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala selama ini telah meminjamkan, memberikan amanah kepada kita berupa putra kita, dan sekarang dia telah meninggal dunia. Ini sebuah prinsip yang keteguhan dari Ummu Sulaim binti Milhan, dan kemudian kesabaran keluarga ini sampai kemudian mereka mengabarkan hal tersebut kepada Rasul SAW. Dan ketika disampaikan kepada baginda Rasul, apa kata Rasul? Barakallahu lakum fi ghabiri lailatikum. Jadi semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kalian berdua. Ya, bahkan terhadap apa yang kalian lakukan tadi malam ketika mereka berhubungan. Bahkan dalam riwayat lain kabarkan bahwa Rasulullah mendoakan kepada mereka diberikan putra, keturunan yang banyak dan harta yang berlimpah. Maka wahamalat thumma waladat ghulaman fa'arsalathu ila nabi. Dan betul, tidak lama setelah itu kemudian Ummu Sulaim binti Milhan ini hamil dan kemudian melahirkan, lalu dibawa menemui Rasul SAW. Maka Nabi pun ya, mendoakan setelah kemudian mentahniknya gitu kan. Kemudian didoakan oleh baginda Rasul SAW ya, dan beliau namakan putra tersebut dengan Abdullah. Summa razaqahumullahu bitis'a minal aulad kullihim qad hafizu al-Quran. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada mereka bitis'ati minal aulad, 9 orang anak. Ya, 9 orang anak ya. Kullihim, dan semuanya qad hafazu al-Quran, semuanya hafal Quran. Jadi sebuah keberkahan ya, jamaah sekalian, bahwa keluarga Abu Talha Ansari ini ya, kehilangan putra mereka dan kemudian dihadapi dengan kesabaran yang luar biasa ya, maka Allah SWT mengganti dengan 9 orang anak, semua hafal Quran. Bahkan dalam riwayat kisah-kisah berikutnya bagaimana keluarga besar ini menjadi keluarga yang soleh dan soleha dan diberikan rezeki yang cukup oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Abu Talha Al-Ansari juga ya, dikenal juga sebagai seorang yang sangat dermawan
Dan ini teladan bagi kita semua. Bagaimana dikisahkan dia pernah bersama dengan sahabat-sahabat Nabi lainnya, gitu kan, berada di sebuah kebun, ya. Lalu Abu Talha yang menikmati kebun tersebut, ya. Dikisahkan di kebun tersebut terdengar suara burung, kicauan burung, kemudian pohonnya yang adem, gitu ya. Sampai kemudian dia terlena dan terlambat melaksanakan sholat sampai di ketinggalan, ya, disebutkan, ya, berapa rakaat, ya. Jadi gara-gara di kebunnya yang kemudian melenakan dirinya, lalu kemudian terlambat ke masjid dan ketinggalan beberapa rakaat. Apa yang kemudian dilakukan setelah dia menyadari hal tersebut? Ya Rasulullah, saksikanlah, aku telah menjadikan kebunku ini sebagai sedekah di jalan Allah dan semuanya aku infakkan di jalan Allah. Jadi demikianlah para sahabat. Dia melihat bahwa kebunnya yang indah, yang rindang, bahkan disebutkan ada kicauan burung yang betul-betul luar biasa, ya. Karena kebun dan hartanya menyebabkan dia terhalang ibadah, lalu kemudian infakkan. Maka Allah SWT menurunkan dalam Al-Quran, dan terkenal sekali, ya, ayatnya, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ya, kalian tidak akan mendapatkan kebaikan sampai kemudian kalian menemukan atau menginfakkan apa-apa yang kita cintai. Nah, ini juga evaluasi bagi kita bahwa harta, dunia, jabatan adalah sarana, ya. Jangan sampai kemudian menghalangi kita untuk beribadah. Saya dalam banyak kajian-kajian suka saya sampaikan bahwa kita harus mengevaluasi pekerjaan kita, kita harus mengevaluasi harta kita, ya. Jangan sampai pekerjaan harta lalu kemudian membuat kita sulit beribadah. Jadi kalau Anda bekerja, teman sekalian, Anda bekerja, cuma lalu karena pekerjaan tersebut, ya, membuat Anda sulit beribadah, maka lepaskan. Justru pekerjaan tersebut, ya, mesti memudahkan kita beribadah. Kalau Anda punya harta kekayaan membuat Anda sulit beribadah, maka lepaskan. Justru mestinya harta tersebut memudahkan kita beribadah. Ya, kita punya mobil mestinya memudahkan kita beribadah. Kita punya rumah memudahkan kita ibadah. Kita punya kebun memudahkan kita beribadah, bukan justru sebaliknya menghalangi kita untuk beribadah. Nah, ada kisah menarik lainnya bagaimana Abu Talha Ansari ini disebutkan sebagai orang yang sangat dermawan, ya, bahkan dia mendahulukan kepentingan saudaranya di atas kepentingan dirinya sendiri. Bagaimana kisahnya? Kita akan bahas setelah yang satu ini. Tetap bersama kami. Bersama kami belajar sirah nabawiyah untuk memahami sejarah hidup Rasulullah SAW dan para sahabat melalui video-video pendek, diskusi dengan para tokoh dan pakar lewat program Kelas Kupas lewat obrolan santai. Apapun masalahnya, dikupas dengan cara yang santai dan penuh keakraban. Bersama kami juga menelaah kitab-kitab induk dan referensi terpercaya, menelisik hikmah, merangkai makna, lalu menuangkannya dalam karya tulis. Abu Talha Al-Ansari, seorang sahabat Nabi yang mulia, yang luar biasa. Bahkan atau di antara keteladanan itu adalah keteladanan dalam berinfak. Suatu saat, ya, walaupun dalam riwayat ini tidak disebutkan namanya, tapi dalam kisah yang lainnya beliau adalah sosok Abu Talha Al-Ansari. Salah seorang sahabat Nabi datang dari Makkah Al-Mukarramah dalam keadaan kekurangan makan, sekian hari tidak mendapatkan makan cukup. Maka di suatu sore, ya, atau mungkin kira-kira ba'da isya, kata Rasul, siapa di antara kalian yang bisa membawa sahabat Nabi ini ke rumahnya, diberikan makanan di tempat istirahatnya cukup. Maka angkat tanganlah seorang sahabat Nabi membawa tamunya ini ke rumahnya. Kata istrinya, tempat tidur ada, tapi makanan tidak ada. Kita cuman punya satu piring makanan. Demikian kata sang istri. Maka kata yang punya rumah ini, begini, kita atur, ya, tamunya disuruh masuk, kemudian di ruang tamu begitu kira-kira, ya, makanan yang satu piring tadi ditaruh di depan tamu ini, sementara dihadirkan lagi satu piring yang kosong, ya. Lampu yang berada di tengah ruangan tersebut dikecilkan atau dipindahkan sehingga ruangan tersebut rada remang-remang, begitu kira-kira, ya. Nah, yang punya rumah ini mengecip-kecipkan mulutnya, menyuarakan, membuat suara piringnya seolah-olah dia sedang makan, padahal nggak ada makanan.
sementara tamunya makan dengan lahap. Ya, jadi dia bela-belain tidak makan malam hari itu semata untuk mempersilahkan tamunya menikmati makanan. Maka Allah menurunkan surat Al-Hasyr di antara bunyinya, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mengutamakan kepentingan saudaranya di atas kepentingan dia sendiri. Nah, ada yang mengatakan sosok yang menjamu tamu itu adalah Abu Talha Al-Ansari. Ini cermin keteladan yang luar biasa. Sisanya Abu Talha ini jemaah mengisi hari-harinya dengan kebaikan, membersamai Rasul SAW sampai kemudian pada masa Khulafaur Rasyidin. Pada masa Utsman bin Affan ada sebuah proyek besar yang digagas oleh Muawiyah bin Abu Sufyan, di mana mereka membuat angkatan laut bersenjata dalam Islam, dan ini kemudian diteruskan sampai pada pemerintahan berikutnya, khususnya pada pemerintahan Muawiyah bin Abu Sufyan. Di suatu kesempatan di sekitar tahun 50-an Hijriah, Abu Talha Al-Ansari ini ikut serta dalam sebuah pelayaran besar-besaran menuju ke sebuah wilayah di daerah Syam pada saat itu Mereka mengarungi lautan yang luas untuk menuju ke sebuah lokasi. Dan qadarullah dalam perjalanan tersebut di sekitar tahun 50 Hijriah, Abu Talha Al-Ansari ini berada di kapal tersebut dan dia meninggal dunia. Meninggal dunia di atas kapal laut. Berhari-hari kaum muslimin mengarungi lautan samudera dan tak jua menemukan tepian. Ada mengatakan sampai 7 atau 8 hari. Nah, luar biasa, jenazah Abu Talha Al-Ansari ini tetap terbaring dengan kain kafannya, dan akhirnya karena tidak menemukan daratan, riwayat mengatakan mereka kemudian memakamkan Abu Talha Al-Ansari ini di lautan. Tapi riwayat dan mengatakan setelah sekian hari berlayar mereka menemukan daratan dan kemudian dimakamkan di daratan tersebut. Ulama berbeda pendapat, tapi pada akhirnya mereka sepakat bahwa Abu Talha Al-Ansari ini meninggal dalam perjalanan di atas laut. Karena itu ada yang mengatakan dia adalah pahlawan di atas kapal laut, karena dia meninggal di atas kapal laut bersama dengan kaum muslimin. Semoga Allah SWT memberikan keberkahan kepada kita semua dan bisa meneladani sosok-sosok mulia, di antara adalah Abu Talha Al-Ansari. Demikian, semoga bermanfaat. Bertemu lagi pada sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.